Kalau kalian pernah nonton film The King's Warden, itu menurut aku kalian hebat sih. Maksudnya bisa bertahan di film yang 2 jam lebih terus isinya nangis semua. Menurut aku film ini wajar banget dihadiahin 16 juta penonton. Dan wajar banget 16 juta orang juga nangis atas film ini karena bahkan sejarah aslinya itu jauh 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 lebih sedih. Kayak di film itu tuh kayak banyak lompat beberapa hal yang menurut aku lebih sadis dan lebih menyedihkan. Misalnya salah satu contohnya ketika kudeta itu dilakukan oleh Pangeran Agung Suyang, itu tuh benar-benar mereka ngelakuin kudeta yang benar-benar bengis, di mana bahkan mereka tuh kayak punya buku catatan gitu, buku catatan yang isinya beberapa pejabat yang emang mendukung Raja Danjong atau Pangeran Nosan saat itu, terus dieksekusi di depan Pangeran Nosan sendiri. Jadi Pangeran Nosan yang saat itu masih berstatus sebagai raja, itu benar-benar memang harus melihat secara langsung eksekusi yang dilakukan oleh para orang-orangnya Pangeran Agung Suyang dalam kudeta untuk tahtanya gitu loh. Jadi benar-benar orang-orang itu, orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang memang membela dia dan yang memang cover dia sebagai raja yang saat itu masih berusia 15 tahun, itu tuh dibunuh di gitu di depannya. Jadi emang waktu awal-awal dia terlihat sangat depresi ya di film itu, ya emang itu dia habis melalui hal yang menurut aku nggak semua orang kuat untuk lalui. Terus belum lagi kan Pangeran Nosan atau Raja Danjong ini kan dinikahkan ya, dengan istrinya yang saat itu juga masih berusia 15 tahun. Tapi abis itu mereka kayak langsung pisah karena lokasi pengasingan mereka berbeda. Jadi mereka berpisah di sebuah jembatan gitu, dan itu adalah terakhir kali mereka saling lihat. Karena 3 bulan setelahnya Raja Danjong atau Pangeran Nosan ini akhirnya dieksekusi. Bukan sedih sampai situ aja, bahkan di catatan sejarah awalnya di Wangsa Silok itu menjelaskan kalau misalnya kematian Raja Danjong ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Raja Sejo. Jadi dibilang Raja Danjong ini mengakhiri hidupnya sendiri di pengasingan tanpa ada ikut campur tangannya Raja Sejo sendiri. Di mana ini sangat diragukan oleh beberapa sejarawan Korea ya. Kayak masa sih dia mengakhiri hidupnya sendiri gitu, kan nggak mungkin. Dia itu masih sangat ingin mengembalikan tahtanya, apalagi setelah dia diasingkan, dia dibantu sama paman-pamannya untuk merebut kembali tahtanya. Jadi para sejarawan mikir apa yang ditulis di Wangsa Silok ini memang ada ikut campur tangannya Raja Sejo untuk nggak terlalu terlihat bersalah. Which is aku setuju banget karena ya namanya sejarah itu dicatat oleh pemenang dan itulah yang mengerikannya. Jadi ada beberapa banyak hal yang kayak diperbaharui dalam sejarah. Para sejarawan juga berpikir kemungkinan besar Raja Danjong ini memang sengaja dihilangkan nyawanya oleh komplotannya Raja Sejo supaya memang nggak ada ancaman lagi di tahtanya Raja Sejo. Pokoknya kalau kalian baca sejarah aslinya itu emang sama sekali nggak bikin gimana-gimana ya, karena emang akan lebih kesel daripada kalian nonton filmnya. Which is aku juga kayak, kok bisa ya melakukan itu ke anak yang bahkan belum balik gitu, umur 15 tahun atau umur 16 tahun, itu masih sangat kecil. Bahkan dia itu aja harus berjuang dari umur 12 tahun untuk menggantikan ayahnya yang meninggal. Dan ini dilakukan oleh pamannya sendiri. Aku juga bingung gitu, kok bisa melakukan itu ke keponakannya. Kayak gue juga punya ponakan ya, gue nggak akan melakukan itu ke keponakan gue.